Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita hari ini adalah tentang dokumentasi diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan merupakan keputusan klinik tentang respon individu, keluarga, dan masyarakat tentang masalah kesehatan yang aktual dan potensial sebagai dasar seleksi intervensi keperawatan untuk mencapai tujuan sesuai dengan kewenangan perawat. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah respon, ya. Jadi segala sesuatu, baik data subjektif maupun objektif dalam diri individu, keluarga maupun masyarakat, itu disebut sebagai respon. Respon ini, ya, dia akan memunculkan suatu masalah kesehatan, baik yang sifatnya aktual itu artinya terjadi saat ini, masalahnya sudah ada, dan potensial itu artinya resiko, jadi sekarang ini belum terjadi, tapi kalau tidak dilakukan tindakan pencegahan, maka akan terjadi. Nah, masalah kesehatan aktual maupun potensial ini akan menjadi dasar untuk seleksi intervensi keperawatan yang sesuai, yang bisa diberikan kepada pasien atau klien untuk bisa mencapai tujuan. Perbedaan diagnosa medis dengan diagnosa keperawatan. Yang pertama, pada diagnosa medis, fokusnya adalah pada pengobatan penyakit. Misal pasien datang ke rumah sakit dengan kasus diare, maka dokter, ya, dia fokusnya itu adalah bagaimana cara menyembuhkan diare. Mungkin dia akan diberikan antibiotik, ya. Kalau diagnosa keperawatan, fokusnya itu adalah pada respon. Jadi misalnya pasien dengan diare. Nah, respon yang ditunjukkan oleh pasien dengan diare itu apa? Misalnya pasiennya itu mengalami dehidrasi. Maka di sini respon yang ditunjukkan dehidrasi itu, misalnya mata cowong, kemudian turgor kulit jelek, ya, kemudian kulit bisa menjadi kering. Nah, artinya fokusnya itu adalah pada respon. Kemudian yang kedua, diagnosa medis orientasinya adalah pada keadaan patologis, pada keadaan penyakit. Sedangkan pada diagnosa keperawatan, orientasinya adalah pada kebutuhan dasar manusia sesuai dengan hierarki Maslow. Kemudian yang ketiga, diagnosa medis cenderung tetap mulai sakit sampai sembuh. Jadi misalnya dia datang dengan diare, maka pulang, ya, diagnosanya akan relatif sama, yaitu diare. Tetapi untuk diagnosa keperawatan berubah sesuai dengan perubahan respon klien. Pasien misalnya datang itu benar-benar sudah dehidrasi, ya, maka permasalahan saat itu adalah dehidrasi. Tapi setelah dehidrasi selama 1 hari dalam 24 jam, dehidrasinya selesai, maka pasien tersebut tidak lagi mengalami masalah dehidrasi, ya. Mungkin dia masih mengalami nyeri abdomen, atau bahkan mungkin muncul masalah baru, dia tidak mau makan, ya. Artinya kondisinya berubah-ubah. Dengan kondisi yang berubah-ubah itu, maka pada diagnosa keperawatan itu juga akan berubah sesuai dengan perubahan respon klien. Kemudian yang keempat, untuk diagnosa medis mengarah pada tindakan medis yang sebagian dilimpahkan kepada perawat. Kalau saat ini contohnya misalnya seperti injeksi itu, ya. Kalau untuk diagnosa keperawatan mengarah pada fungsi mandiri perawat. Contoh memberikan cairan, ya, rawat luka, dan sebagainya. Kemudian untuk jenis diagnosa keperawatan, yang pertama adalah aktual. Aktual ini artinya sekarang ini masalah keperawatan atau diagnosa keperawatannya sudah muncul dengan data-data yang relevan. Karena sudah muncul, maka rumusnya adalah ada P, E, dan S. Problem, etiologi, sign, symptom. Nah, di sini yang harus diperhatikan, simptom di sini harus memenuhi kriteria mayor. Paling tidak itu 80 sampai 100% dari pedoman Nanda. Atau bisa juga menggunakan SDKI, ya. Contoh, kekurangan volume cairan tubuh berhubungan dengan kehilangan cairan secara abnormal, ditandai oleh muntah, diare, turgor kulit jelek, ya, selama 3 hari. Nah, di sini, ya, contoh seperti turgor kulit jelek, ya, kemudian kehilangan cairan secara abnormal ini perlu dihitung balance cairan, ya. Jika ini datanya ini sudah ada, maka dia dikatakan sebagai data aktual.
problem, etiologi, ya, kemudian sign, symptom. Nah, jika diare ini akan berlangsung terus, maka jika tidak ditangani, ya, maka akan beresiko untuk mengganggu kesehatan perineal, ya. Maka muncullah terjadinya resiko atau masalah resiko. Nah, ini contohnya adalah resiko kerusakan integritas kulit. Nah, ini ya. Nah, untuk diagnosa resiko ini artinya menjelaskan masalah ini saat ini belum terjadi. Tapi masalah ini akan terjadi jika tidak dilakukan intervensi keperawatan. Unsurnya di sini yang perlu dicatat ya adalah problem, etiologi. Nah, contoh resiko gangguan integritas kulit berhubungan diare yang terus menerus, ya. Kemudian jika di sini perawat menduga adanya gangguan konsep diri, tetapi data itu kurang mendukung, ya, maka bisa dicantumkan sebagai diagnosa kemungkinan, ya. Diagnosa kemungkinan ini menjelaskan perlu adanya data tambahan untuk memastikan adanya diagnosa kemungkinan, ya. Nah, ini contoh kemungkinan gangguan konsep diri atau rendah diri atau terisolasi berhubungan dengan diare, ya. Mungkin karena pasiennya ini bolak-balik ke Karandi, ya. Nah, di sini ini perawat dituntut berpikir kritis untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan konsep diri. Kemudian yang keempat adalah wellness, ya. Wellness ini artinya masyarakat yang dalam keadaan transisi dari tingkat sejahtera menuju ke tingkat sejahtera yang lebih tinggi. Artinya saat ini individu, keluarga atau masyarakat itu dalam kondisi baik-baik saja. Tetapi diagnosa ini untuk meningkatkan, ya. Maka di sini pernyataan diagnosanya adalah potensial untuk peningkatan. Tidak perlu untuk unsur etiologi, ya. Jadi langsung saja potensial peningkatan hubungan dalam keluarga. Kemudian yang kelima adalah sindrom. Nah, sindrom itu artinya adalah kelompok data aktual, ya, kumpulan gejala, ya, itu namanya adalah sindrom. Nah, menurut Nanda ini sindrom ini ada dua, ada sindrom trauma pemerkosaan dan sindrom penyalahgunaan obat. Nah, ini ya. Sindrom trauma perkosaan ini kumpulan gejala atau tanda yang muncul ada cemas, sedih, takut, gangguan istirahat tidur, risiko tinggi nyeri saat berhubungan seksual, ya. Ini kalau dijabarkan banyak sekali diagnosanya, ya. Makanya dia dikatakan sebagai sindrom. Kemudian sindrom untuk penyalahgunaan, ya, bisa saja terjadi resiko konstipasi, perubahan fungsi pernafasan, infeksi, perlukaan, perubahan proses pikir, ya. Akan banyak sekali muncul permasalahan. Makanya dikatakan sebagai sindrom, ya, kumpulan gejala. Nah, ini yang paling penting, ya, dari unsur penulisan diagnosa keperawatan harus memuat problem, etiologi, sign, dan symptom. Sekarang kita bahas tentang problem, ya. Kita harus pahami dulu bagaimana problem itu salah atau benar. Sekarang yang perlu kita perhatikan baik-baik, ya, contoh diagnosa pada problem yang salah. 1. Masalah lebih dari satu. Contoh, gangguan personal hygiene dan gangguan ADL. Tidak boleh, ya. Karena apa? Personal hygiene dan ADL itu dua masalah yang berbeda. Jadi masalah ini hanya boleh satu, ya. Kemudian yang kedua, masalah tidak boleh diagnosa medis, ya. Misalnya DM berhubungan dengan peningkatan kadar gula darah. Nah, itu tidak boleh. Kenapa? Karena DM, stroke itu adalah masalah medis. Kemudian masalah bukan medical pathology, ya. Contoh penurunan oksigen pada jaringan otak. Istilahnya ini adalah alur cerita, gitu ya. Pathway, penurunan oksigen pada jaringan otak. Jadi tidak boleh. Masalah bukan pengobatan atau peralatan. Contoh,
dialisis berhubungan dengan misalnya dialisis berhubungan dengan gagal ginjal kronis, ya tidak boleh. Endotracheal tube berhubungan dengan ada kesulitan bernapas misalnya, ya tidak boleh. Karena apa? Ini adalah peralatan, ya. Kemudian masalah bukan tindakan diagnostik, ya. Contoh, kateterisasi berhubungan dengan retensi urin misalnya, tidak boleh karena kateterisasi ini adalah tindakan, ya. Nah, 5 ini adalah contoh pada problem pada diagnosa keperawatan itu yang salah. Nah, untuk pernyataan masalah pada diagnosa keperawatan aktual bisa dilihat pada buku SDKI, ya, atau bisa juga dilihat pada Nanda. Dia diawali atau didahului dengan modifier: akut, perubahan, kronis, kompromi, penurunan, kekurangan, gangguan, disfungsi, kelebihan, peningkatan, ketidakefektifan, kerusakan, kurang dari, lebih dari, ketidakefektifan perisian jalan nafas, ya. Nah, kelebihan cairan, peningkatan suhu tubuh, disfungsi pernafasan, ya. Nah, ini nanti bisa dilihat pada SDKI. Kemudian kita bahas yang kedua adalah etiologi. Etiologi artinya penyebab. Penyebab ini bisa berdasarkan patofisiologi, bisa berdasarkan situasi, medikasi, dan aturasi. Sekarang yang patofisiologi. Nah, patofisiologi ini artinya semua proses penyakit, ya. Contoh, ketidakmampuan berkomunikasi berhubungan dengan atau hubungan dengan CVA. Nah, CVA ini adalah patofisiologi. Ini kalau seperti ini masuk ke etiologi tidak apa-apa, tetapi kalau misalnya CVA ini masuk pada masalah, itu baru salah. Tapi kalau masuk etiologi tidak apa-apa. Ketidakmampuan melakukan ADL berhubungan dengan trauma servikal, boleh, ya. Kemudian untuk situasi, ya, bisa berupa personal atau environmental, ya. Contoh, kurang pengetahuan, ya, isolasi sosial, kelemahan fisik, gangguan ADL berhubungan dengan kelemahan fisik, ya, kurang partisipasi. Nah, itu adalah situasi. Kemudian medikasi. Contoh, keterbatasan institusi atau rumah sakit. Contohnya tidak sanggup memberikan perawatan, tidak ada kerahasiaan. Maturasi ini berhubungan dengan tingkat perkembangan. Misalnya adolesen, ya, ketergantungan dalam kelompok, independen dari keluarga, young adult, misalnya ini pernikahan, hamil, orang tua yang menimbulkan krisis. Kemudian kalau dewasa ini etiologinya itu bisa karena tekanan karir, tanda-tanda pubertas, ya. Kemudian kalau orang tua elderly, ya, bisa jadi karena kurangnya sensorik, motorik. Nah, itu bisa menjadi etiologi. Kemudian sign symptom, ya, sign symptom, tanda dan gejala. Di sini yang perlu sekali diperhatikan. Yang pertama ada yang namanya data mayor dan yang kedua adalah data minor. Data mayor itu adalah data yang harus ada dalam sebuah diagnosa keperawatan, ya. Jadi jika kita merumuskan diagnosa keperawatan, maka data mayor itu wajib ada. Kemudian yang kedua adalah data minor. Data minor ini artinya datanya boleh ada, tetapi jika tidak ada pun itu tidak masalah, ya. Nah, jadi kalau ada semakin bagus, tapi kalau misalnya tidak masalah. Tapi kalau data mayor harus ada. Contoh, ya, kita mau mengangkat permasalahan tentang hipertermi. Data mayor suhu rektal 38 derajat Celcius. Data minor, kulit kemerahan, terasa panas, menggigil, kejang, bingung. Misalnya kita hanya punya data ini, ya, kulit kemerahan, ya, kemudian terasa panas, menggigil, kejang. Tetapi kita tidak mempunyai data mayor, kita belum bisa menetapkan diagnosa hipertermi. Tapi misalnya hanya punya data suhu rektal 38 derajat Celcius saja, maka kita sudah bisa mengangkat diagnosa hipertermi. Artinya data minor ini, ya, ini hanya sebagai data tambahan. Data tambahan yang memperkuat
dari data mayor. Karena adanya data mayor ini, pasti dia nanti akan membentuk satu masalah atau diagnosa keperawatan. Jadi nanti saat dia nanti dipisah-pisahkan, digolong-golongan pada analisa data ya. Artinya jika ada satu kelompok yang ada data mayornya, maka dia akan membentuk satu diagnosa keperawatan. Makanya untuk membentuk diagnosa keperawatan, tentukan dulu data mayor. Di mana melihat data mayor? Melihat data mayor itu pada SDKI, ya. Contoh lagi, gangguan komunikasi verbal. Data mayor, tidak tepatnya pembicaraan. Kekurangan kemampuan berbicara, tidak ada tanggapan ketika bicara. Data minor, tidak berbicara dengan jelas, tidak dapat berbicara dan bingung, ya. Nah, data mayornya ini yang harus ada. Nah, sekarang ini tata cara penulisan diagnosa keperawatan. 1. Tulis masalah klien. 2. Ini ya, penghubung antara masalah dengan penyebab. Antara masalah dengan penyebab adalah sehubungan dengan atau berhubungan dengan. Karakteristik ditulis setelah penyebab dengan memberi kata penghubung ditandai oleh. Nah, ini ya, pemakaian format problem, etiologi, sign symptom untuk diagnosa keperawatan aktual. Ini contoh. Perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan, ini adalah problem, ya. Berhubungan dengan mual dan muntah. Mual dan muntah ini adalah etiologi, ditandai oleh BB turun 2 kg, pasien melaporkan mual tidak nafsu makan. Ini adalah sign symptom. Saya ulangi, penghubung antara masalah dengan penyebab, penghubung antara masalah dengan penyebab, ya, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan dengan mual dan muntah adalah berhubungan dengan atau sehubungan dengan. Karakteristik ini atau disebut sebagai sign symptom, ya, dia ditulis setelah penyebab, setelah mual dan muntah, ya, ditandai oleh, dengan diberikan penghubung ditandai oleh. Nah, berat badan turun, pasien melapor mual tidak nafsu makan, ini dikatakan sebagai sign symptom. Maka rumusnya adalah PES, ya, diagnosa aktual, PES, problem, etiologi, sign, symptom. Kemudian pemakaian format yang problem etiologi khusus untuk diagnosa keperawatan resiko. Contoh, resiko gangguan integritas kulit berhubungan dengan imobilisasi. Jadi ada P, ada E, ya. Kemudian yang keenam, menggunakan terminologi nanda, ya. Terminologi nanda ini juga yang dipakai di SDKI, ya. Pastikan data mayor dan data minor diperoleh dari dokumentasi pengkajian, ya. Nah, untuk diagnosa keperawatan ini, data mayor, data minor, ya, dari hasil pengkajian itu nanti menggolongkannya itu pada analisa data. Analisa data itu mendapatkannya itu adalah dokumentasi pengkajian. Jika data di analisa data itu ada tetapi di pengkajian itu tidak ada, maka disebut sebagai data siluman, ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya. Jadi data yang ada pada analisa data yang bersifat data subjektif, objektif, ya, data mayor, minor itu harus ada di pengkajian. Karena yang namanya merumuskan diagnosa keperawatan itu berdasarkan data pengkajian, ya. Kemudian setelah ada diagnosa keperawatan, diagnosa itu harus diprioritaskan. Nah, bagaimana cara memprioritaskan diagnosa keperawatan? Yang pertama, berdasarkan kegawatan. Mana masalah atau diagnosa itu yang paling mengancam nyawa, ya.
Misalnya ada diagnosa keperawatan ya, bersihan jalan nafas, kemudian ada integritas kulit, nutrisi misalnya. Nah, mana yang paling mengancam nyawa? Nah, yang paling mengancam nyawa tentu saja yang bersihan jalan nafas ya. Nah, artinya bersihan jalan nafas itu nanti akan menjadi urutan yang pertama. Baru yang kedua itu nanti nutrisi, baru yang ketiga adalah integritas kulit. Jadi mana yang paling mengancam nyawa dulu, itu yang di nomor 1. Pertimbangan yang kedua adalah dari hierarki Maslow ya. Jadi yang pertama adalah kebutuhan fisiologis, biologis, kemudian yang kedua aman nyaman, ketiga cinta mencintai, yang keempat itu adalah harga diri, yang kelima itu adalah aktualisasi diri ya. Kemudian yang selanjutnya, pernyataan diagnosa keperawatan digunakan pada perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Artinya untuk format dokumentasi perencanaan, implementasi, dan evaluasi pasti ada kolom yang harus menyebutkan diagnosa keperawatan ya. Baik, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.